Pemerintah Amerika Serikat, AS, melaporkan bahwa operasi militer terbaru yang menargetkan kapal-kapal yang diduga membawa narkoba di wilayah Karibia telah mengakibatkan puluhan kematian. Kantor berita AFP melaporkan bahwa hingga Jumat, 7 November 2025, setidaknya 70 orang telah tewas dalam serangkaian serangan yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata AS terhadap kapal-kapal yang diduga sebagai pengedar narkoba. Operasi ini dimulai pada awal September dan berlangsung di perairan Karibia serta Samudera Pasifik Timur. Dalam salah satu aksi terbaru, Kamis lalu pasukan AS menyerang sebuah kapal baru dan menewaskan 3 orang. Pemerintah AS menyebut bahwa target-target tersebut dioperasikan oleh organisasi yang telah ditetapkan sebagai teroris narkotika. Misalnya, Menteri Perang AS, Kepala Pentagon, PT Hexet merilis rekaman udara dari aksi tersebut dan mengatakan bahwa kapal itu berada di perairan internasional dan dijalankan oleh organisasi teroris terdaftar. Dalam unggahannya di X, dulu Twitter, Hexet menulis, "Kepada semua teroris narkotika yang mengancam tanah air kita, jika kalian ingin tetap hidup, hentikan perdagangan narkoba. Jika kalian terus memperdagangkan narkoba yang mematikan, kami akan membunuh kalian." Pernyataan tersebut memicu perhatian internasional karena penggunaan bahasa yang sangat tegas serta eskalasi militer di kawasan yang selama ini lebih dikenal sebagai zona operasi penegakan hukum daripada zona perang. Operasi dan angka. Sejumlah sumber mencatat bahwa AS telah menghancurkan sejumlah kapal. Setidaknya 18 kapal, termasuk 17 kapal biasa dan 1 kapal semi-submersible, telah dilaporkan hancur dalam operasi militer tersebut. Informasi ini disusun berdasarkan pelaporan korporasi media dan catatan pihak militer AS. Menurut salah satu daftar yang dikelola oleh media Amerika, hingga 6 November 2025 sudah ada 16 serangan yang dipublikasikan, dengan setidaknya 66 korban tewas. Lebih lanjut, AS telah menempatkan pengerahan militer cukup besar ke kawasan Amerika Latin dan Karibia. Sebuah laporan menyebut bahwa lebih dari 4.000 marinir dan pelaut telah dikerahkan, bersama kapal penghancur, kapal pengawal rudal, pesawat pengintai, dan bahkan kapal selam nuklir. Kontroversi hukum dan diplomasi. Meskipun pemerintah AS menyebut operasi ini sebagai bagian dari kampanye perang melawan kartel narkoba, War on Drugs, yang kini mendapat dimensi militer baru, sejumlah pakar dan negara sahabat mengangkat pertanyaan serius. Apakah serangan semacam ini memenuhi standar hukum internasional, terutama ketika dilakukan di perairan internasional atau dekat wilayah negara lain? Menurut penjelasan analisis oleh Center for Strategic and International Studies, CSIS, perang terhadap kartel yang menggunakan kekuatan militer secara terbuka membawa implikasi militer yang berbeda dari operasi penegakan hukum biasa. CSIS. Laporan oleh media independen menyebut bahwa Pentagon belum menyampaikan bukti rinci yang dapat diverifikasi secara publik tentang kaitan langsung antara kapal yang diserang dengan penyelundupan narkoba atau ancaman keamanan AS yang jelas. Dampak terhadap negara tetangga. Operasi ini juga menimbulkan ketegangan diplomatik di kawasan. Negara-negara seperti Venezuela mengklaim banyak korban tewas adalah nelayan sipil dan kapal yang dihancurkan berasal dari wilayah mereka. Pemerintah Venezuela menuduh AS memanfaatkan kampanye ini sebagai upaya untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro, yang sebelumnya dituduh oleh Washington terkait narkoba. Operasi militer AS di kawasan juga telah melibatkan pengerahan kapal induk seperti USS Gerald R. Ford ke wilayah Karibia dan penempatan jet tempur siluman F-35 ke Puerto Rico. Apa artinya bagi publik dan penonton YouTube? Bagi penonton yang mengikuti berita melalui YouTube, beberapa poin penting yang bisa diperhatikan. Skala operasi militer AS terhadap kapal yang diduga narkoba menunjukkan perubahan taktik dan eskalasi dari operasi penegakan hukum menjadi operasi militer. Isu legalitas tetap menjadi sorotan. Pelaksanaan serangan di perairan internasional tanpa transparansi bukti bisa memunculkan kontroversi. Dampak pada negara tetangga dan potensi korban sipil menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pendekatan militer berdampak pada komunitas lokal. Untuk pemirsa di Indonesia atau Asia Tenggara, meskipun lokasi jauh, implikasi global perdagangan narkoba dan respon militer AS dapat memberikan gambaran tentang dinamika keamanan maritim dan penegakan lintas negara. Operasi militer AS yang menarget kapal-kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba di Karibia dan Pasifik Timur menjadi bab baru dalam kampanye perang narkoba. Dengan angka korban yang semakin tinggi dan keterlibatan aset militer besar, aksi ini mendapat sorotan tidak hanya atas efektivitasnya tetapi juga legalitas dan dampaknya terhadap hubungan internasional. Sementara pemerintah AS menegaskan bahwa operasi itu untuk melindungi warganya dan menghentikan aliran narkoba, pertanyaan tentang bukti, proses hukum, serta dampak sipil tetap terbuka.